Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 298 ayat 1 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, dan para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV, saat ini di ruang sidang sudah ada Wakil Ketua Bapak Haji Sofyan Puhi ST dan juga Ketua Bapak Paris R.A. Yusuf Esos IMSI. Dan para mitra Poliama, langsung saja kita ikuti jalannya rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di siang hari ini. Tanggung-jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 31. Penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 dilanjutkan dengan penyerahan naskah Ranperda oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 32. Pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. 33. Tanggapan dan jawaban Gubernur Gorontalo atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. 4. Penutup. Untuk absennya susunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan. Apakah saudara-saudara setuju? Terima kasih atas persetujuan saudara-saudara. Dan selanjutnya acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada saudara Sekwan kami persilakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah nomor 900/BKPG/2075/6 Angka Romawi/2021, lampiran 1 berkas perihal penyampaian Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Gorontalo 18 Juni 2021 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan dengan diterimanya laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020 dari BPK Republik Indonesia, maka dengan hormat kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 kepada DPRD Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya kiranya dapat dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Atas nama Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah sudah bertanda Dr. Insinyur Darda Daraba MSI. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, nomor 042-FPDIP-GTO-6 Angka Romawi-2021 perihal pemberitahuan Gorontalo 28 Juni 2021 kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Merdeka, dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Rakerda Partai yang bertepatan dengan agenda paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Dengan ini kami memberitahukan bahwa fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
tidak dapat mengikuti agenda DPRD Provinsi Gorontalo pada hari tersebut karena jadwal rakerda partai telah lama ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Gorontalo sudah bertanda Ketua Insinyur Haji Laode Haimudin MM, Sekretaris Arifin Ali. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat-surat masuk berkaitan dengan pelaksanaan rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati. Ada interupsi Pak Ya, Ketua. silakan. Yang pertama Pak Ketua, tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa landasan pelaksanaan paripurna hari ini mengacu pada tata tertib pasal 127 ayat 1 huruf B. Menurut hemat kami, sesungguhnya pelaksanaan paripurna hari ini mengacu pada tata tertib pasal 127 ayat 1 huruf C. Karena huruf B itu Pak Ketua itu mengenai pergantian pimpinan dan penetapan APBD dan Ramperda. Sehingga kami berpikir ini mengacu pada huruf C. Yang kedua Pak Ketua, melihat pada keputusan Presiden tentang protokoler, ini sesungguhnya posisi ini sudah benar kalau Pak Kris Wartabone hadir, tapi sekarang beliau sudah menyurat, beliau tidak sempat hadir karena ada acara agenda partai, sehingga kami sarankan Pak Awaludin harus pindah ke Pak Sopian yang harus pindah ke kanan. Itu posisinya Pak Ketua sesuai protokol Pak Ketua, rapat-rapatan sidang. Makasih Pak Ketua. Baik, ya, setelah saya konfirmasi ke belakang, itu salah ketik, ya, B ke C, ya, ya, betul dong? Ya. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak Bikram benar, ya, cuma human error, ya. Yang berikut Pak Sopian, ya, Pak Sopian, saya kira ini saran yang bagus, tapi kalau Pak Sopian juga tetap disetujui tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, cuman kan Pak Ketua, ini bukan persoalan tidak apa-apa mau atau tidak, ini aturan Pak Ketua. Makasih. Ya, agar supaya tidak terjadi apa-apa dalam aturan, Pak Sopian segera pindah. Maksud saya dari Pak Sopian, juga Pak Sopian diam-diam. Jadi saya juga agar supaya tidak terjadi apa-apa, maka Pak Sopian pindah di sebelah supaya tidak apa-apa. Ya. Segera menyesuaikan. Ya, setuju ya? Setuju. Ya. Palu ketukan karena surat baru dibacakan, ya, ya, baru dibacakan. Papannya apa arti sebuah warna, ya, tidak masalah. Pak Waludin juga menyesuaikan. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Pak Sekwan yang telah membacakan surat masuk berkaitan dengan pelaksanaan rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita masuk ke acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Diawali dengan penyampaian penjelasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 oleh Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada Gubernur dengan hormat kami persilakan.
sore hari. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, OPD yang juga mengikuti acara paripurna ini secara virtual atau dari tempat kerja masing-masing. Para anggota Forkopimda, wartawan dan seluruh rakyat Gorontalo yang sempat mendengarkan siaran langsung ini paripurna di DPRD yang secara virtual juga. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih bersama-sama hadir di sini. Pak Ketua, pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, tadi pagi saya menghadiri undangan Pak Kapolda dalam rangka pelantikan putra-putra Gorontalo terbaik kurang lebih 200 orang, dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua yang berasal dari Batuda, karena memang tempat beliau yang mewakili, karena SPN itu berada di Batuda. Saya sangat bangga, sangat senang bila mendengarkan sambutan Pak Kapolda bahwa diprioritaskan putra-putra Gorontalo yang di sana. Adapun yang pindahan atau yang ingin masuk ke luar Gorontalo harus mempunyai KTP yang sudah berusia selama 2 tahun. Kita perlu bangga. Saya juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD ketika itu untuk menyetujui anggaran yang kita berikan. Setelah itu saya bergeser dengan Dandem ke lokasi yang kedua, tempat pembangunan Secaba Korem 133 Wartabone dekat Kodim Kabupaten Gorontalo. Di sana juga sementara dibangun, dan Pak Dandem bermohon kepada kita lagi melalui proposal, insya Allah pada tahun 2022 mendapatkan lagi alokasi anggaran sehingga Secaba tentara bisa segera difungsikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga rapat hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman DPRD, teman-teman OPD, Pak Sekda yang bisa menghadiri secara virtual, karena Corona hari ini kemarin kita lihat sangat melonjak, khususnya di Pulau Jawa, baik itu di Madiun, di Boyolali, Pati, Jawa Timur, juga di Sampang, di Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta di DKI. Peningkatannya sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Saya juga telah mendapatkan laporan bahwa di Gorontalo sejak bulan April tahun 2021 telah masuk varian baru, yaitu Delta, dan sudah ada korbannya, seorang yang ditabrak oleh motor sebelum masuk rumah sakit ruangannya, di swab antigen dulu reaktif, setelah itu di swab dengan PCR ternyata juga positif, dan itu sangat berbahaya, penularannya 10 kali lipat daripada yang biasa, termasuk juga untuk kematiannya sangat-sangat tinggi resikonya. Sidang Dewan yang kami muliakan, alhamdulillah saya Pak Ketua dan teman-teman sudah tidak menggunakan kacamata lagi, karena minggu lalu telah selesai dioperasi katarak, baru sebelah kiri sudah bisa membaca walaupun jauh, dan insya Allah bulan depan saya dioperasi lagi yang sebelah kanan. Saya harapkan juga teman-teman yang sudah
usianya lanjut dan pakai kacamata sebaiknya operasi katarak dan lensanya diganti. Sidang dewan yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 11 Juni tahun 2021 BPKRI telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 9 kali berturut-turut. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya kita semua untuk selalu memperbaiki kinerja, khususnya terkait kinerja pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP yang kita raih juga berkat dukungan semua pihak, mulai dari legislatif, BPKP, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, semua pimpinan OPD, dan yang lebih penting lagi, dukungan BPK yang senantiasa memberikan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan keuangan. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mempertahankan opini WTP serta dapat meningkatkan kualitas opini tersebut. Hasil tersebut menggambarkan secara kualitatif pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD Pemprov Gorontalo tahun 2017-2022. Sidang dewan yang kami muliakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah ini tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPKRI terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan perubahan ekuitas. Dan 7. Catatan atas laporan-laporan keuangan. Hari ini saya sampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui guna menetapkan menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Secara umum, Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 menyajikan informasi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus defisit, silpa, aset kewajiban, dan akuitas. Sidang dewan yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam rangka penyampaian Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Kami berharap Ramperda dapat dibahas sesuai dengan tata tertib DPRD sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda sebagai syarat penyusunan APBD perubahan tahun 2021. Saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kerja kita dan karya-karya kita untuk masyarakat Provinsi Gorontalo di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mohon izin kepada Pak Ketua DPRD atau pimpinan DPRD bahwa saya sebentar sore akan ke Pohuwato dan besok sampai dengan hari Rabu menyelesaikan persoalan irigasi. Ini penting saya sampaikan.
dan mudah-mudahan Pak Ketua bisa menyertakan anggota DPRD dari Dapil Bualimo Pohuwato khususnya di Komisi Pertanian, yaitu saya telah mengajukan kepada Pak Presiden agar irigasi rendangan yang bisa mengairi kurang lebih 10.000 hektar lahan sawah baru, tapi baru 2.000 yang tercetak. Ini saya tuntaskan besok, insya Allah Balai Sungai hadir, Kanwil BPN juga hadir, dan pemerintah daerah setempat hadir. Mudah-mudahan Pak Ketua bisa hadir atau mewakili siapa yang diwakilkan ke sana yang berkaitan langsung dengan masalah pertanian di sana, khususnya percetakan sawah. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Selanjutnya, penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 tentang pertanggungjawaban oleh Gubernur Gorontalo yang APBD oleh Bapak Sekretaris Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Untuk itu, pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Bapak Sofian Puhi, Sarjana Teknik. Pimpinan rapat kami terima. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan para undangan yang kami hormati, untuk penyerahan naskah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, kami mengundang dengan hormat kepada Saudara Ketua DPRD dan Saudara Sekretaris Daerah mengambil tempat yang telah ditentukan. Terima kasih pada Saudara Ketua dan Saudara Sekretaris Daerah, diperkenan mengambil tempat kembali. Dan para mitra Poliyama dan pemirsa Kendali TV dimanapun Anda berada, saat ini pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 diketuai oleh Bapak Wakil Ketua Sofian Puhi ST. Tahun anggaran 2020 oleh Gubernur Gorontalo, dalam hal ini diserahkan oleh Sekretaris Daerah kepada Ketua DPRD. Untuk selanjutnya, pimpinan rapat kami serahkan kembali kepada Saudara Ketua. Pimpinan kami serahkan. Pimpinan rapat kami terima kembali. Pada Wakil Ketua Pak Sofian Puhi yang telah memimpin rapat sementara, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan para undangan yang kami hormati. Selanjutnya, pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Untuk itu kami mohon kepada Ketua dan pimpinan fraksi dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicara dan usulan urutan pembicara keberapa. Pertama, fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua. Untuk fraksi Partai Golkar, juru bicara yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Sunbiki
M.Ekdev. Makasih Pak Ketua, minta pembicara pertama. Terima kasih. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sesuai hasil koordinasi dan telah disampaikan bahwa untuk pemandangan umum akan disampaikan secara tertulis. Fraksi Nasdem Amanat, saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Fraksi Nasdem Amanat, juru bicara saya sendiri, dan meminta pembicara yang kedua. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ya, Pak Ketua, untuk fraksi P3, juru bicara Ibu Sri Masri Sumuri. Ian, kasih. Urutan pembicara berikutnya setelah Nasdem. Ya, terima kasih Ibu Sri. Fraksi Partai Gerindra. Makasih Ketua. Fraksi Partai Gerindra, juru bicaranya Saudara Muhammad Nasir Majid. Makasih. Yang kelima Ketua, urutannya. Makasih. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih pimpinan. Untuk fraksi PKS yang terhormat Bapak Manap Hamzah SAG MPD, untuk urutan pembicara setelah Gerindra. Terima kasih. Terima kasih. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa. Terima kasih pimpinan. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa, juru bicara adalah Bapak yang terhormat Guntur Talib SIP. Terima kasih. Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Bapak Dr. Andes Haji Sunbiki M.Ekdev. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua, serta rekan-rekan anggota Dewan yang kami hormati, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli Gubernur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, warga masyarakat Gorontalo yang sempat mendengarkan siaran langsung maupun siaran radio di mana saja berada, yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah menjadi teladan dan panutan bagi kita semua. Semoga limpahan rahmat yang dibawa oleh beliau akan terus bercucuran dan sampai kepada kita sekalian yang hadir di tempat ini. Amin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi Golkar terhadap fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah beserta segenap jajaran pemerintah daerah, diiringi pula ucapan terima kasih kepada Ketua BPK RI, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, dan para auditor BPK RI yang berkenan telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan bertalian dengan pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Bahkan apresiasi dan rasa terima kasih ini dibarengi rasa syukur yang mendalam oleh karena opini WTP ini telah kita peroleh berturut-turut 9 kali yang diberikan kepada pemerintahan Rusli Habibie dan Idris Rahim sejak periode kepemimpinan tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Sudah barang tentu hal ini bukan merupakan prestasi yang kecil, tetapi prestasi ini merupakan wujud nyata yang diperoleh dari dedikasi dan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dari pimpinan pemerintahan di daerah ini. Fraksi kami berharap melalui Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah, kiranya prestasi ini dapat terus dipertahankan di akhir masa jabatan kepemimpinan Pak Rusli Habibie dan Pak Idris Rahim pada tahun 2022 yang akan datang. Dalam hubungan ini, fraksi Partai Golkar juga mengharapkan agar beberapa temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Ketua BPK RI agar dengan segera ditindaklanjuti sehingga kita dapat menyelesaikan semua kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD yang telah kita sepakati bersama. Sudah barang tentu prestasi dan akhir yang baik itu tidak saja akan menjadi sejarah bagi periode kepemimpinan Pak Rusli Habibie dan Idris Rahim, tetapi juga setidak-tidaknya kita di DPRD ini akan ikut kecipratan bau harum yang dihembuskan angin dari puncak botu ini. Bapak Gubernur, rapat paripurna Dewan kami hormati, tahapan demi tahapan selama tahun anggaran 2020 ini telah dilaksanakan tepat waktu oleh Gubernur beserta jajarannya, antara lain penyampaian LKPJ kepada DPRD, LPPD kepada Mendagri, proses audit oleh BPK RI yang diakhiri dengan LHP oleh BPK RI. Kini tiba saatnya kita bersama-sama eksekutif dan legislatif akan menghitung dan membahas pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020 tersebut. Urgensi pembahasan pertanggungjawaban itu tentu agak berbeda dengan audit yang dilakukan oleh BPK RI. Karena jika BPK menelisik, mengaudit semua angka-angka secara transparan dan akuntabel, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari penerimaan, penata usahaan, sampai dengan belanja, maka kita DPRD sebagai lembaga politik atau lembaga representasi rakyat akan lebih fokus membahas apa outcome dan benefit yang diperoleh rakyat dari setiap rupiah yang telah kita anggarkan dalam APBD itu. Oleh sebab itu adalah keliru
jika kita membahas pertanggungjawaban APBD itu seperti cara auditor BPK. Bingkai dan koridor yang menjadi domain kita di DPR membahas adalah menjawab pertanyaan mengapa uang yang begitu besar yang telah kita anggarkan tidak memberikan benefit yang optimal bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Artinya fokus pembahasan kita pada anggaran polisi, sedangkan BPK dan BPKP akan fokus pada anggaran manajerial. Maksudnya, kalau tugas utama BPK secara bebas dan mandiri atau independen memeriksa dokumen-dokumen penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan apakah seluruh kegiatan sudah berjalan sesuai norma ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu kita di Dewan sesuai fungsi budgeting dan controlling yang kita miliki, kita mengawasi dan memintakan keterangan dan penjelasan kepada eksekutif apakah anggaran yang dalam APBD itu sudah digunakan sesuai kebijakan yang kita rencanakan dan sepakati bersama dalam RPJMD, RKPD, dan KUA PPAS. Apakah tidak ada penumpang gelap di tengah jalan yang tiba-tiba muncul padahal kita tidak rencanakan dari awal? Itulah sebabnya sekarang muncul makhluk yang bernama SIPD, produk Kementerian Dalam Negeri, untuk memproteksi kita jangan ada program atau kegiatan yang tidak kita rencanakan, jangan ada program kegiatan yang bukan tanggung jawab dan kewenangan kita tiba-tiba muncul dan dianggarkan di APBD kita. Dengan SIPD itu, maka program yang tidak jelas itu jika diinput ke dalam sistem SIPD pasti akan tertolak. Maka kebijakan seperti itulah yang menjadi domain dan tanggung jawab kita dalam membahas pertanggungjawaban APBD ini. Memang dalam lingkar edar atau siklus anggaran, mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai pertanggungjawaban, atau mulai dari APBD induk, APBD pertanggungjawaban dan APBD perubahan, maka posisi pertanggungjawaban adalah sangat penting, karena melalui mekanisme pertanggungjawaban tersebut kita akan dapat memastikan apakah angka-angka dalam APBD itu telah digunakan sesuai target-target RPJMD, sesuai rencana dalam RKPD, dan apakah sesuai dengan KUA PPAS yang telah kita tetapkan bersama. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, oleh sebab itu izinkanlah kami, fraksi Partai Golkar, memohon tambahan penjelasan atas beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pada tahun anggaran 2020 kita telah merencanakan pendapatan sebesar 1.846.444.464.965 rupiah dan belanja sebesar 1.450.478.713. Dari selisih antara pendapatan dan belanja tersebut terdapat surplus sebesar 58.096 juta sekian. Pertanyaannya, apakah angka surplus ini disumbangkan oleh penghematan pada belanja dan ataukah pendapatan yang kita rencanakan melampaui perkiraan sehingga terjadi surplus pendapatan sekitar 58 miliar itu. Dua, di bidang pembiayaan daerah direncanakan penerimaan sebesar 86.180 juta sekian. Sementara itu pengeluaran pembiayaan sebesar 10 miliar. Dari selisih penerimaan dan pengeluaran pada pos pembiayaan daerah terjadi pembiayaan neto sebesar 78.180.959.831 rupiah.
akumulasi surplus sebesar 58 miliar sekian dan pembiayaan neto 76 miliar sekian telah membuat sisa lebih atau silpa sebesar 134 miliar 277 juta 26.484 rupiah. Seperti kita ketahui bahwa refocusing dan realokasi anggaran telah mengakibatkan sejumlah program yang seharusnya kita laksanakan, antara lain seperti Mahyani, pemberian bantuan beasiswa, pemberian dana hibah untuk masjid, dan sejumlah kegiatan perjalanan dinas dan pengadaan ATK terpaksa dilakukan pemangkasan karena terbatasnya anggaran untuk menangani pandemi COVID-19. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar berharap kiranya silpa sebesar 134 miliar tersebut dapat kembali termanfaatkan dalam rangka menjalankan sejumlah program yang belum sempat dilaksanakan tersebut. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dari temuan dan rekomendasi BPK, fraksi kami mencatat masih terdapat sejumlah permasalahan yang kami sarankan akan kita diskusikan lebih mendalam dalam pembahasan antara TAPD dengan Banggar. Dalam rapat paripurna penyampaian LHP BPK RI, Ketua Dewan Dr. Dokrandes Paris Yusuf telah menegaskan bahwa dengan adanya predikat opini WTP tidak diperlukan pembentukan pansus untuk membahas temuan rekomendasi BPK tersebut. Fraksi Partai Golkar sependapat dengan penegasan ketua tersebut. Akan tetapi sebaiknya temuan dan rekomendasi tersebut segera kita bahas bersama-sama Banggar dengan TAPD untuk mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh eksekutif untuk menindaklanjuti temuan rekomendasi BPK tersebut. Dan breakdown pembahasan temuan rekomendasi BPK tersebut tentu sangat relevan dibahas oleh masing-masing anggota Banggar dari masing-masing komisi, seperti misalnya masalah dana BOS, leading sektornya adalah teman-teman Banggar yang berada dari Komisi 4. Olehnya, berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, fraksi Partai Golkar menerima Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 ini untuk dibahas sesuai mekanisme Dewan. Demikianlah pemandangan umum kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar telah bertanda Sekretaris Meike Kamaru SHMH kandidat Dr. Ketua Fraksi Haji Fikram Azid Salim SIP akan bertanda. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, telah kita ikuti pemandangan umum fraksi Golkar terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Dan selanjutnya kita ikuti fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Nasdem Amanat yang disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Bapak Yuriko Kamaru.
Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum Fraksi Nasdem Amanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah dan Eselon 2 Pemerintahan Provinsi Gorontalo, seluruh wartawan dan media yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas tanpa intimidasi dan diskriminasi. Fraksi Nasdem Amanat merasa prihatin terhadap kejadian salah satu wartawan yang ada di media online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dan segala kesaksian kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW atas nikmat kesehatan dan keafiatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai wakil rakyat di Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, perkenankan Fraksi Nasdem Amanat menyampaikan hasil musyawarah yang menjadi dasar pandangan Fraksi Nasdem Amanat, bahwa pada dasarnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 adalah merupakan tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh undang-undang dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Secara umum, dalam pandangan Fraksi Nasdem Amanat sangat bangga dengan penghargaan wajar tanpa pengecualian atas pengelolaan keuangan daerah, sebab ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa yang telah 9 tahun pengelolaan anggaran mendapatkan penghargaan WTP dari BPK. Seharusnya penghargaan ini pula seyogianya mampu mengantarkan rakyat Provinsi Gorontalo terlepas dari 5 besar termiskin di Indonesia. Target utama kita harus mewujudkan adalah menjadikan prinsip kewajaran berbanding lurus dengan prinsip kebenaran dalam pengelolaan keuangan daerah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai visi pembangunan yang telah dituangkan dalam siklus perencanaan pembangunan. Bahwa komitmen pembangunan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan harus segera ditindaklanjuti, sebab masih terdapat rekomendasi yang berulang dalam setiap penilaian BPK atas pengelolaan keuangan Provinsi Gorontalo. Salah satunya adalah mengenai aset. Semoga pemerintah Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga wujud pertanggungjawaban di hadapan rakyat menjadi nyata. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, merujuk pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan telah diterima oleh Fraksi Nasdem Amanat, menyandingkan dokumen yang terkait dengan pengelolaan keuangan antara lain adalah dokumen Peraturan Gubernur Gorontalo nomor 10
tahun 2019 tentang APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 atau yang lebih akrab kita kenal dengan APBD Induk. Dokumen LKPJ tahun anggaran 2020 dan dokumen rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo yang berisi tentang rincian laporan realisasi anggaran atau RLRA. Adapun hasil yang telah dirumuskan oleh fraksi Nasdem Amanat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat tidak konsistennya antara dokumen alur anggaran LKPJ dan dokumen rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang di dalamnya memuat alur anggaran berdasarkan realisasi anggaran. Ketidaksesuaian ini terdapat pada Dinas Pendidikan seperti program pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur di dalam LKPJ sebesar 4.206.206.894 rupiah. Dan pada Ramperda Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 5.149.446.486 rupiah. Terjadi selisih di antara dua dokumen LKPJ dan rancangan Ramperda yang di dalamnya memuat laporan realisasi anggaran sebesar 170.639.592 rupiah. Demikian pula terjadi di beberapa dinas lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa terdapat program kegiatan yang tercantum di dalam dokumen rincian laporan realisasi anggaran, akan tetapi tidak terdapat di dalam dokumen APBD Induk dan dokumen LKPJ. Ketidaksesuaian ini terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, serta salah satu programnya yakni program Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada APBD Induk sebesar 1.267.154 rupiah, dan di dalam Ramperda yang telah diajukan ini di dalam LRA-nya itu terdapat anggaran hanya 820.127.000 rupiah. Namun hal inilah yang harus dilakukan untuk menjadi perbaikan antara keselarasan semua dokumen. Demikian pula hal ini terjadi di Dinas PUPR, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal SDM dan Transmigrasi, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian. Ketiga, bahwa perlu diapresiasi dan mendapatkan perhatian dalam kebijakan anggaran terhadap beberapa dinas yang konsisten di dalam rancangan Ramperda ini, baik di dalam dokumen APBD Induk, di dalam dokumen LKPJ, dan di dalam dokumen rancangan Ramperda ini yang tertuang di dalam laporan realisasi anggaran, telah kesesuaian antara ketiga atau sandingan dokumen ini sesuai di dalam pengelolaan anggarannya.
dinas tersebut perlu mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya, yakni dinas tersebut adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesbangpol, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Pariwisata. Keempat, bahwa tidak konsistennya alur anggaran yang ada di APBD Induk, APBD Perubahan, LKPJ, dan rincian realisasi anggaran tentu pula menyebabkan ketidakkonsistennya alur perencanaan yang dituangkan di dalam RPJMD 2017-2022. Sementara kita tahu bersama bahwa APBD adalah merupakan alat untuk merealisasikan RPJMD. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, merujuk pada dokumen yang telah kami teliti, akhirnya perkenalkan kami menyampaikan sikap terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 untuk dapat menjadikan landasan praksi Nasdem amanat dalam perbaikan rancangan peraturan, baik yang rancangan peraturan diajukan saat ini maupun di masa yang akan datang. Dan Ramperda rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 dapat dilanjutkan sebagai bukti komitmen pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, jika seandainya pandangan praksi Nasdem amanat ini terdapat secuil pemikiran tercatat oleh ketajaman pena media melalui para wartawan, mohon dijawab secara konstitusi berdasarkan fakta dan dokumen yang dimiliki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama pemandangan umum fraksi Nasdem Amanat yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Nasdem Amanat yaitu Bapak Yuriko Akamaru dan fraksi Partai Nasdem Amanat ini yang mana menyetujui dan menerima Ranperda untuk kemudian dibahas menjadi peraturan daerah. Dan fraksi Nasdem berharap Ranperda ini dapat dilanjutkan sebagai bukti komitmen pembangunan di Provinsi Gorontalo. P3 dengan juru bicara Ibu Haja Sri Masri Sumuri, Sarjana Ekonomi. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh Ibu Haja Masri Sumuri SE. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPR Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para Muspida, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Saudara Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal,
pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati para pemuda agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat. Dan yang terakhir kami hormati para wartawan, pemuda BEM Perguruan Tinggi se-Provinsi Gorontalo, LSM, hadirin berbahagia, serta para pendengar RI Gorontalo di mana saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan kuasanya maka kita pada hari ini masih memperoleh nikmat kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Amin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, Ranperda pertanggungjawaban APBD adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan daerah dan merupakan laporan pertanggungjawaban kebijakan pembangunan tahun anggaran 2020 di Provinsi Gorontalo. Pelaksanaan tugas atau progres raport ini harus dalam konteks berpikir yang sistematis dan normatif untuk mendapatkan persepsi yang relatif sama sebagai tolak ukur sebagai dewan di satu sisi dan eksekutif di sisi lain. Sesuai dengan amanat pasal 184 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 298 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pada pasal 298 menyatakan bahwa 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat laporan keuangan yang meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Neraca, dan 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Adapun sekedar mengingat kembali penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang telah diserahkan laporannya oleh Ketua BPK RI Bapak Agung Firman Sampurna dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo kemarin, bahwa opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 20 adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Untuk itu kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dan kami fraksi Persatuan Pembangunan berharap semua rekomendasi BPK terhadap temuan terkait dengan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat agar pemerintah Provinsi Gorontalo lebih memfokuskan lagi pada peningkatan ekonomi kerakyatan, sehingga dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan multiplier dalam perekonomian rakyat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020. Akhir kata, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk dibahas sesuai tata tertib Dewan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 28 Juni 2021. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo Ketua Haji Faisal Ulukati SE, Sekretaris Sri Masri Sumuri, sudah ditandatangani. Baik.
Baik para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan bersama pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh fraksi juru bicara Ibu Haja Masri Sumuri SE dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini yang mana menyetujui dan menerima Ranperda untuk kemudian dibahas menjadi peraturan daerah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat Gorontalo yang kami hormati dan kami banggakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang kami hormati, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo beserta rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang terhormat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo yang kami hormati, kawan-kawan wartawan yang kami sayangi, dan seluruh hadirin rapat paripurna yang sempat hadir baik fisik maupun secara virtual yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk Pak Wayan dan seluruh yang beragama Hindu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama-sama, memberikan pandangan dan membahas poin-poin penting terkait Ranperda Provinsi Gorontalo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat baginda Rasulullah sampai pula kepada kita semua. Amin. Rapat paripurna yang mulia, fraksi Partai Gerindra pertama-tama mengucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo atas anugerah opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang sekaligus merupakan pencapaian WTP yang ke-9 secara berturut-turut. Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemprov Gorontalo. Kami, fraksi Partai Gerindra berharap predikat WTP tersebut dapat terus dipertahankan oleh Pemprov Gorontalo di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, setelah mencermati terhadap materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, fraksi Partai Gerindra menilai bahwa realisasi APBD tahun anggaran 2020 masih jauh dari kata maksimal. Terlihat dari pelaksanaan program-program di tahun 2020 dengan masih tingginya angka silva yang mencapai 134 miliar. Hal ini tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,20%. Ini merupakan pertumbuhan terendah selama 7 tahun terakhir. Pada sektor ketenagakerjaan, dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah pengangguran tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 3.028 orang. Meski angka ini masih lebih rendah dari angka TPT nasional, namun hal ini cukup meresahkan dan tentu menjadi salah satu tugas utama pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus memaksimalkan perluasan lapangan pekerjaan yang layak untuk rakyatnya di Provinsi Gorontalo. Hal penting yang juga menjadi tugas pemerintah daerah Provinsi Gorontalo adalah menekankan peningkatan kemiskinan di daerah. Namun seperti kita tahu bersama, pada tahun 2020 Provinsi Gorontalo masih masuk pada 10 besar nasional persentase jumlah penduduk miskin. Bahkan di tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 0,28%. Hal ini tentu menuntut perhatian serius dari pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan skala prioritas pada perencanaan penganggaran kegiatan di tahun-tahun mendatang. Karena seharusnya pemerintah Provinsi Gorontalo beserta perangkatnya
bisa lebih memacu kinerja sampai titik maksimal untuk bisa mengatasi problematika kemiskinan daerah yang sama-sama kita cintai ini. Rapat paripurna yang mulia, di sektor kesehatan, penanganan COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Gorontalo terlihat cukup baik. Hanya saja masih kurang gencarnya sosialisasi dan pengawasan tertib protokol kesehatan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kami menilai harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kita sama-sama tidak ingin gelombang kedua atau second wave dari varian baru COVID-19 ini dapat mengganggu pemulihan ekonomi yang sedang sama-sama kita kerjakan. Pada sektor pemeliharaan jaminan kesehatan tahun 2020, fraksi Partai Gerindra juga melihat banyak realisasi anggaran yang tidak terserap maksimal. Padahal di sektor inilah yang paling dibutuhkan masyarakat kecil karena meliputi penanganan keluhan JKN, kerjasama pelayanan pasien rujukan keluar daerah, dan pelayanan pasien miskin atau tidak mampu. Untuk itu, kami berharap ke depan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dapat memaksimalkan menjalankan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya, mengingat banyak masyarakat miskin yang kurang mampu memerlukan kepastian jaminan kesehatan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Pada bidang pertanian, di tahun 2020 sektor pertanian ini menjadi salah satu yang masuk kategori pertumbuhan negatif tertinggi pada penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo, yaitu minus 0,60%, sehingga mempengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebanyak 0,02%. Ini membuktikan bahwa peran sektor pertanian cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu kami berharap pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mendorong peningkatan sektor pertanian dalam menciptakan lapangan kerja di pedesaan, memberikan perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan petani, serta memastikan ketahanan pangan daerah yang tetap terjaga. Pada sektor UMKM, kami fraksi Partai Gerindra menilai bahwa dalam hal pemulihan ekonomi daerah, hendaknya pemerintah Provinsi Gorontalo lebih memperhatikan sektor ini, karena menjadi ujung tombak peningkatan ekonomi masyarakat Gorontalo dengan cara memberikan porsi yang besar pada sektor UMKM, pelatihan, pendampingan yang memadai dengan jumlah peserta yang lebih besar, agar ke depan Provinsi Gorontalo mampu melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang tentu berdampak pada putaran ekonomi yang stabil di daerah. Majelis rapat paripurna yang semoga dirahmati Allah, demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Ramperda Provinsi Gorontalo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 yang disampaikan eksekutif. Akhirul kalam, berdasarkan uraian di atas, fraksi Partai Gerindra meyakini betul akan terjadi pemahaman bersama untuk mencapai tujuan efektivitas, kemanfaatan, serta keadilan publik yang berakar dan berdiri pada kepentingan daerah dan nasional. Dengan ini, kami fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo menerima Ramperda ini untuk dibahas dan dilanjutkan sesuai mekanisme. Demikian pandangan fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberkati petunjuk dan ridhonya atas pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara. Terima kasih. Salam Indonesia Raya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo 28 Juni 2021. Ketua Sulianto Pateda, Sekretaris Muhammad Nasir Majid sudah bertanda tangan. Makasih kami sampaikan kepada juru bicara fraksi Bapak Muhammad Nasir Majid dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami mengundang dari PKS dengan juru bicara Bapak Manaf Hamzah.
Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Gorontalo, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi Gorontalo, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kuasa-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, pembicaraan tingkat 1 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Salawat dan salam kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW bersama keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, dalam memberikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, fraksi PKS mengawali dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur, Wakil Gubernur serta jajaran Pemprov Gorontalo atas keberhasilan meraih predikat wajar tanpa pengecualian untuk hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang merupakan predikat WTP ke-9 kali secara berturut-turut. Keberhasilan ini merupakan bukti kerja keras dan keseriusan pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini dalam memperbaiki sistem dan pencatatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian WTP ini diharapkan dapat terus dipertahankan di masa datang dan kualitas serta manajemen laporan keuangan yang terus diperbaiki sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Termasuk di dalamnya kami juga memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan asli daerah yang melebihi target, yaitu 122,78%. Selanjutnya kami juga mengapresiasi keberhasilan Gubernur beserta jajaran dalam penyelesaian persoalan tapal batas Gorontalo Sulawesi Tengah yang telah bergulir sejak tahun 1992, serta tak lupa mendorong pemerintah agar tak luput menuntaskan masalah ikutan, yaitu masalah sosial di tingkat akar rumput yang meliputi sengketa antar wilayah administrasi tersebut. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, setelah menyimak dan mencermati, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan pemandangan fraksi sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PKS mendorong pelaksanaan program kegiatan dalam APBD 2021 agar meningkat secara produktivitas, mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan perjalanan APBD 2021, di antaranya penyaluran bantuan beasiswa, sarana ibadah, dan lain sebagainya. Yang berikut, kami mengingatkan kembali bahwa kinerja anggaran tahun 2020 masih perlu dibenahi, sehingga perlu kiranya ditingkatkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi dan menaikkan pendapatan rakyat, menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dukungan kepada kebijakan nasional dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk memperkuat program pada RKPD, utamanya pada program dan kegiatan yang berimplikasi langsung pada kesejahteraan rakyat, yakni memperbanyak kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, seperti program
padat karya. Di sisi lain, kami menghimbau pemerintah provinsi untuk mengurangi kegiatan pembangunan fisik yang korelasinya jauh dari upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting karena pandemi COVID-19 telah mengurangi sumber-sumber pendapatan masyarakat, sehingga dibutuhkan program-program yang memberikan manfaat langsung terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Fraksi PKS memberikan catatan untuk penguatan baik secara teknis tata cara pelaksanaan maupun material jumlah kegiatan ekonomi masyarakat seperti bantuan pangan. Terkait pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahap pertama sebesar 30 miliar belum dirancang pada kegiatan yang berkaitan langsung pada sektor yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat, sehingga perlu diformulasikan lagi lebih baik ke depannya. Fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan badan usaha milik daerah atau BUMD sehingga eksistensinya dirasakan faedahnya serta menghindari potensi beban operasional terhadap APBD. Dalam hal pengelolaan pariwisata sebagai sektor urusan pilihan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah kami dorong untuk terus meningkatkan inovasi, jika perlu melibatkan pihak ketiga secara profesional sehingga percepatan dalam sektor ini mampu menaikkan level pariwisata Gorontalo di tingkat nasional bahkan internasional, sehingga menghasilkan multiplier efek peningkatan ekonomi masyarakat dalam masa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, akhirnya fraksi kami, fraksi PKS menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo. Demikianlah pemandangan umum fraksi PKS. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia dan ridhonya kepada kita sekalian untuk menjalankan amanah ini dalam rangka membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 28 Juni 2021. Fraksi PKS, Ketua Bapak Haji Yasin Usmandilo, AMD. Para mitra Poliama dan juga pemirsa Kidali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti pemandangan umum dan fraksi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang telah disampaikan oleh Bapak Manaf Hamzah, dan dalam fraksi ini menyatakan sikap menerima dan menyetujui Ranperda ini agar bisa meningkat secara produktivitas, dan mengingat juga sudah masuk dalam APBD di tahun 2021. Dan juga para mitra Poliama dan pemirsa Kidali TV, kinerja tahun 2021 masih perlu dibenahi lagi terhadap ketahanan pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Bismillah. Pandangan umum fraksi Demokrat Nurani Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2020. Gorontalo 28 Juni 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro di lingkungan pemerintahan Provinsi Gorontalo,
Yang terhormat rekan-rekan wartawan dan jurnalis yang sempat hadir dan seluruh hadirin dan undangan yang kami hormati, serta tak lupa salam hormat kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dimanapun berada yang sempat mengakses jalannya paripurna pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, di mana pada hari ini dengan rahmat dan kuasanya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan juga muslimah, bahwa saat ini waktu dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15.19 waktu Indonesia Tengah. Oleh Ketua BPK RI kepada DPRD dan Gubernur melalui rapat paripurna tanggal 11 Juni 2021 dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajaran eksekutif terhadap capaian tersebut. Prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan. Secara umum, Fraksi Demokrat Nurani Bangsa memberikan apresiasi terhadap pihak eksekutif yang di tengah perang melawan pandemi COVID-19 ini tetap mampu merumuskan APBD 2021 yang telah disampaikan kepada pihak legislatif, dan setelah memperhatikan naskah Ranperda APBD 2021, Fraksi Demokrat Nurani Bangsa akan menyampaikan beberapa catatan dan masukan yang kami harap dapat menjadi pertimbangan dalam rumusan postur APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang dibarengi dengan kualitas realisasi dan memaksimalkan tujuan APBD 2021. Meski demikian, catatan dan temuan BPK dalam LHP juga perlu menjadi bahan evaluasi dalam koreksi internal pemerintah Provinsi Gorontalo. Di antaranya, kelemahan sistem pengendalian internal karena tidak terdapat aktivitas pengendalian yang efektif dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang menyebabkan pertanggungjawaban dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, sebagaimana pemerintah yang mengunggulkan sektor pendidikan, maka hal ini perlu diseriusi. Selain untuk menghindari temuan BPK di waktu yang akan datang, juga untuk menjamin mutu dan kualitas pendidikan kita yang telah memperoleh anggaran yang tidak sedikit. Demikian halnya beberapa temuan lainnya, meski tidak mempengaruhi predikat WTP, tetapi hendaknya juga dapat dievaluasi dan menjadi referensi bagi pemerintah Provinsi Gorontalo di masa yang akan datang. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, setelah mencermati peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2020, Fraksi Demokrat Nurani Bangsa berpendapat bahwa capaian pengelolaan keuangan telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Meskipun kita semua tahu bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang amat berat dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Gorontalo, yang dampak seriusnya adalah perubahan konsentrasi kebijakan yang tidak lagi fokus pada isu sosial ekonomi masyarakat, melainkan lebih pada upaya menguatkan sektor medis dan kesehatan. Hal ini tercermin pada performa perekonomian, di mana Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2020 pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi minus 0,02%. Meskipun angka tersebut jauh lebih baik
dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi minus 2,07%. Tetapi hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Gorontalo tidak dalam jalur pertumbuhan yang stabil. Atas hal ini maka fraksi Demokrat Nurani Bangsa berharap agar perlu ada rumusan kebijakan yang bisa memastikan bahwa perekonomian Gorontalo akan kembali tumbuh positif dan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Adapun catatan fraksi Demokrat Nurani Bangsa terhadap Ranperda tentang APBD 2020 adalah sebagai berikut. 1. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa memberikan apresiasi atas pendapatan dari sektor pajak yang mencapai 117% sebagaimana rilis Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, di mana pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berkontribusi besar untuk sektor pajak tersebut. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa memandang bahwa sektor pajak memang perlu ditingkatkan, terutama dari sumber yang potensial, namun upaya meningkatkan retribusi daerah ini tidak boleh memberatkan kegiatan usaha kecil, mikro, dan menengah yang masih perlu ditumbuhkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. 2. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa menaruh perhatian serius terhadap jumlah silpa sebesar 134 miliar 277 juta 134 miliar 277 juta 26.084 rupiah. Terkait jumlah silpa yang cukup besar tersebut, maka kami harapkan adanya penjelasan dan jawaban dari pihak pemerintah atau pihak eksekutif. Penjelasan tersebut nantinya akan menjadi perhatian DPRD bersama tim anggaran pemerintah agar bisa mengkalkulasi yang lebih tepat agar APBD kita bisa dimanfaatkan secara lebih optimal dan tepat sasaran. Terlebih di masa pandemi ini, banyak sektor yang membutuhkan anggaran untuk kelancaran program dan agenda-agenda yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. 3. Terkait dengan keberadaan BUMD yang hampir setiap tahunnya menjadi bahkan temuan BPK, maka fraksi Demokrat Nurani Bangsa meminta agar pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil kebijakan serius. Hasil pemeriksaan BPK RI tersebut diketahui bahwa BUMD Provinsi Gorontalo memiliki beberapa catatan berupa jumlah aset tidak lancar sebesar 16 miliar 47 juta 743.110, kewajiban jangka pendek sejumlah 6 miliar 257 juta 828.761 rupiah, jumlah kewajiban jangka panjang 1 miliar 116 juta 854.356 rupiah. Bahkan pada tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 900 juta 547.530 rupiah. Olehnya, fraksi kami berharap agar BUMD tersebut dapat diambil alternatif untuk ditutup atau alternatif lainnya berupa direstrukturisasi dengan garansi sistem dan manajemen pasca restrukturisasi bisa lebih profesional. 4. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa memberikan perhatian pada temuan BPK RI khusus untuk Mahyani, di mana dalam temuannya menyampaikan bahwa penyediaan Mahyani masih belum memberikan nilai tambah yang positif bagi penerima bantuan sasaran. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pembangunan manusia dan penyediaan Mahyani halaman 150-151. Atas hal tersebut, maka fraksi Demokrat Nurani Bangsa berharap agar penyediaan Mahyani senantiasa berbasiskan data yang akurat dan kredibel, agar program tersebut benar-benar tepat sasaran. 5. Fraksi Demokrat Nurani Bangsa juga mendukung rekomendasi BPK agar Gubernur menginstruksikan setiap kepala OPD melalui sekretaris daerah agar memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang memuat data by name by address
bagi masyarakat sasaran untuk intervensi pemerintah. Aplikasi e-GPS yang basis utamanya adalah data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, di mana dengan aplikasi tersebut kita bisa melakukan mapping bagi masyarakat sasaran yang berhak untuk diintervensi. Demikian halnya dengan aplikasi Food Security Vulnerability Atlas atau FSVA. Hendaknya bisa dioptimalkan perubahan sosial yang semakin dinamis dan cepat, membuat aspek digitalisasi data juga menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Demokrat Nurani Bangsa juga menaruh perhatian terhadap beberapa permasalahan yang ditemukan oleh BPK-RI, utamanya pada bidang pembangunan manusia, di mana dari 5 persoalan yang ditemukan, fraksi kami fokus pada 2 hal. Pertama, pemerintah provinsi belum dapat merubah pola pikir aparatur yang lebih melayani dan lebih berorientasi pada manfaat program dan kegiatan. 2, pemerintah provinsi belum dapat mengubah pola pikir masyarakat penerima bantuan untuk keluar dari ketergantungan pada intervensi pemerintah. Jika mengambil kata kunci dari 2 persoalan yang ditemukan BPK-RI ini, maka kata kuncinya adalah pola pikir. Sesuatu yang tidak berwujud tapi dapat diformulasikan bentuknya dalam beberapa komponen, indikator dan kriteria. Oleh karenanya, meski 2 temuan ini terkesan klise dan klasik, akan tetapi harus segera diseriusi persoalan tersebut berupa pemetaan gambaran kedua persoalan tersebut secara makro dan menentukan langkah-langkah mikronya. Berkenan dengan hal tersebut, fraksi Demokrat Nurani Bangsa memberikan beberapa sasaran sebagai berikut. Pertama, pemerintah Provinsi Gorontalo hendaknya memfasilitasi OPD terkait, baik yang berkaitan dengan SDM aparatur maupun OPD yang terkait dengan urusan sosial berupa bantuan dan program kesejahteraan masyarakat, untuk duduk menjadi tim bersama, lalu memetakan secara serius terkait temuan BPK tersebut, sehingga beroleh hasil langkah dan kebijakan baik di masing-masing maupun lintas OPD untuk mengatasi persoalan dimaksud. Khusus untuk meningkatkan SDM aparatur, fraksi Demokrat Nurani Bangsa juga menyarankan agar data indeks inovasi daerah yang telah dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri juga menjadi bahan yang dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Kedua, kepada masyarakat penerima manfaat bantuan, maka pemerintah Provinsi Gorontalo hendaknya melakukan koordinasi terpadu dengan pemerintah kabupaten kota. Koordinasi tersebut untuk memudahkan profiling masyarakat penerima bantuan pada saat sebelum dan sesudah menerima bantuan. Gambaran dan pemetaan profil penerima bantuan tersebut diharapkan bisa menentukan kategori masyarakat yang penerima bantuan yang tepat, serta masyarakat mana yang bisa melanjutkan kehidupannya secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Ketiga, perlu adanya penguatan peran dan fungsi Litbang daerah untuk melakukan riset dan kajian sehingga lebih cepat dan tepat untuk memberikan advies kepada pemerintah Provinsi Gorontalo berupa variabel yang harus dikerjakan, waktu dan target yang dalam kajiannya tentu harus memperhatikan dasar pemeriksaan BPK dan ketentuan perundang-undangan terkait kedua persoalan tersebut. Akhirnya, fraksi kami berharap beberapa catatan di atas dapat diseriusi dan ditindaklanjuti, dan bersama ini fraksi Demokrat Nurani Bangsa menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 ini dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan tata tertib Dewan. Demikian pandangan umum kami sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo 28 Juni 2021. Erwin Ismail sudah ditandatangani.
Demikian para mitra Poliama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama pemandangan fraksi Partai Demokrat Nurani Bangsa oleh Bapak Guntur M. Talib. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, setelah kita mengikuti dan mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020, bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD semuanya menerima dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan DPRD. Namun demikian, masih ada hal yang perlu mendapatkan tanggapan jawaban dari Gubernur Gorontalo. Setelah dikoordinasi bahwa jawaban dan tanggapan tersebut akan disampaikan secara tertulis dan hal ini akan menjadi referensi dalam pembahasan lanjutan di tingkat badan anggaran. Rapat Paripurna Dewan hadirin yang kami muliakan, terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang akan menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan fraksi secara tertulis, dan tanggapan serta jawaban tersebut diharapkan akan terjadi persamaan persepsi dan interpretasi antara DPRD dan pemerintah daerah yang nantinya akan mempermudah bagi kita dalam pembahasan selanjutnya. Para Poliama dan juga sebagai pemirsa informasi, Kendali TV, demikian telah kita ikuti penyampaian fraksi-fraksi dan juga 7 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo, dan semuanya menyetujui dan juga menerima Ranperda untuk kemudian dibahas menjadi peraturan daerah selanjutnya. Izin Pak Ketua, selain kami memberikan tanggapan secara tertulis, juga ada beberapa pertanyaan dari 6 fraksi yang bisa saya jawab sekarang, tapi untuk lebih lengkapnya secara tertulis. Kalau diberikan izin oleh Pak Ketua, saya bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari fraksi tadi. Terima kasih Pak Gub, dengan senang hati kami persilakan Pak Gub untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pandangan fraksi tersebut. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi, yaitu ada 6 fraksi minus PDIP, kami coba menjawab sebagian, dan sebagiannya mungkin lebih lengkapnya secara tertulis oleh tim TAPD. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hormat kami sampaikan penjelasan tambahan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Gorontalo atas pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golongan Karya, kami sampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Golkar terhadap pencapaian opini DPP berturut-turut selama 9 tahun terhadap laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. 2. Bahwa surplus yang dipertanyakan tadi terjadi karena adanya realisasi anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar 63,5 miliar dan penghematan belanja sebesar 70,7 miliar. Adapun penghematan ini kami ambil dari perjalanan dinas, biaya makan minum dan lain-lain, sehingga pembelian ATK, sehingga kita bisa menyisihkan anggaran yang sebesar itu. Atas LHP BPK terdapat temuan yang akan dibahas oleh Banggar dan tim TAPD. Yang kedua, yaitu masalah kemiskinan.
perlu saya jelaskan bahwa usia 21 tahun insya Allah Provinsi Gorontalo ini pisah dari Provinsi Sulawesi Utara, itu kemiskinan berada di 37,5%. Dan sekarang turun-turun pinjamannya Pak Fadel, Pak Tursandi Alwi, Pak Fadel, Pak Gusnar, dan saya serta selama 9 tahun turun berada di 15,6%. Jadi kemiskinan, kenapa kemiskinan ranking kelima dari bawah yang diangkat-angkat terus dan menjadi isu politik di Provinsi Gorontalo? Kemiskinan ini bukan ditumpukan kepada pemerintah provinsi saja. Ingat bahwa kemiskinan ini, angka-angka kemiskinan merupakan kontribusi daripada kabupaten kota, di mana 5 kabupaten dan 1 kota itu merupakan kontribusi yang memberikan kontribusi kemiskinan terhadap Provinsi Gorontalo. Di sana ada APBD. Kabupaten Gorontalo tertinggi kemiskinannya. APBD-nya 1,3 triliun. Bone Bolango juga punya anggaran cukup besar. Kota Gorontalo hampir 1 triliun. Kabupaten Gorontalo Utara 850 miliar sekian. Begitu juga Bolemo dan Pohuwato. Sehingga kemiskinan yang terjadi di 5 kabupaten dan 1 kota itu diakumulasikan menjadi kemiskinan Provinsi Gorontalo. Sama juga untuk tingkat nasional. Jadi tolong kita menyamakan persepsi, pemahaman bahwa kontribusi kemiskinan ini bukan berada di provinsi, tapi adanya di kabupaten kota sesuai otonomi daerah. Yang berikut kami sampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Nasdem Amanat terhadap pencapaian opini WTP atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo tahun 2020. Atas rekomendasi saran-saran, perbaikan dan permintaan penjelasan tambahan akan kami sampaikan secara tertulis dengan tim kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap kinerja pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan yang kembali memperoleh opini WTP terhadap saran-saran dan atau pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dengan ini kami sampaikan. Yang kedua, terhadap harapan agar pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan lagi pada peningkatan ekonomi kerakyatan, dapat kami sampaikan bahwa peningkatan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu program unggulan sehingga sumber daya yang ada akan dialokasikan lebih besar terhadap peningkatan kerakyatan. Untuk rekan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Gerakan Indonesia atau Gerindra terhadap pencapaian opini WTP anggaran tahun 2020. 2. Terkait dengan angka silpa sebesar 134 miliar disebabkan karena surplus realisasi anggaran pendapatan tahun 2020 terhadap 63,5 miliar, penghematan belanja sebesar 70,7 miliar, yaitu efisiensi belanja pegawai, efisiensi belanja hibah, serta silpa plus silpa BULD Rumah Sakit Ainun Habibie sejumlah 8 miliar. Dan perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman DPRD, sekarang masyarakat yang kena COVID lebih banyak diminta dirawat di Rumah Sakit Ainun Habibie karena mereka merasa nyaman dan pelayanan cukup baik. Yang kelima, fraksi Persatuan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap pencapaian opini WTP
atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2020. Terhadap saran-saran dari fraksi Keadilan Sejahtera, dengan ini kami sampaikan bahwa atas saran-saran perbaikan kinerja keuangan, kami akan berupaya untuk meningkatkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif yang berdampak dan pendapatan rakyat, menjunjung untuk menunjang pertambahan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dukungan kepada kebijakan nasional, dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Karena kita tahu semua bahwa tahun 2020 APBD induk kita banyak yang diarahkan ke 3 komponen kegiatan, yaitu kepada masalah pandemi corona, JPS, dan pemulihan ekonomi. Yang keenam, fraksi Demokrat Nurani Bangsa. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Demokrat Nurani Bangsa yang telah memperoleh predikat opini WTP sebanyak 9 kali berturut-turut. Yang kedua, terkait dengan angka silpa sebesar 143 miliar disebabkan yang saya sudah jelaskan di atas tadi. 3. Rekomendasi, saran dan perbaikan dan permintaan penjelasan tambahan akan kami sampaikan secara tertulis lewat DPRD. Pak Guntur, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas saran Bapak terhadap BUMD. Memang BUMD ini masih merupakan catatan yang tersendiri yang harus kami tuntaskan sebelum kami meninggalkan Provinsi Gorontalo. Yang terakhir juga masalah aset SMA, SMK, SLB yang juga merupakan temuan dari BPK bahwa aset ini hibah dari kabupaten kota. Pada tahun 2017 keluarlah kebijakan pemerintah pusat bahwa untuk SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo. Itu semua diserahkan, tetapi tidak semua juga memiliki sertifikat, sehingga ini yang menyulitkan kami. Tadi pagi juga saya sudah launching untuk sensus barang dan milik daerah selama 3 bulan. Kami sudah bentuk orang-orangnya cukup banyak, baik itu kendaraan yang bergerak dan tidak bergerak, aset-aset tanah, sekolah terutama SMA, SMK, SLB, itu kami berikan waktu 3 bulan kepada petugas sensus untuk menyelesaikan semua aset-aset ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika kurang puas, karena saya juga di sini bukan alat pemuas, sehingga nanti kita berikan tanggapan tertulis kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di DPRD Provinsi Gorontalo. Salam hormat, salam sehat, Gorontalo unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gubernur yang telah memberikan jawaban para mitra secara dan pemirsa Kindali TV. Telah kita ikuti tanggapan dan juga jawaban Gubernur Gorontalo atas pemandangan umum 6 fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Tanggal 19 Juli 2021. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, cara keempat penutup. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami atas nama lembaga DPRD mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan laporan keuangan tahun anggaran 2020 memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian. Opini WTP yang telah kita raih
sebanyak 9 kali berturut-turut. Oleh karena itu ke depan kita semakin dituntut untuk bekerja dan lebih baik guna mempertahankan opini WTP tersebut serta berupaya meminimalis terhadap permasalahan-permasalahan temuan BPK untuk kita tindak lanjuti ke depan. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, mengakhiri rapat paripurna ini, kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan sampaikan terima kasih pada Gubernur, Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-53 dalam rangka pembicaraan terhadap tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020 secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Para mitra Poliyama dan juga pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, menyimak kembali apa yang sudah disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Dr. Andos Haji Rosli Habibi MAP yang hadir secara virtual di siang hari ini, dan disampaikan bahwa Provinsi Gorontalo telah mendapatkan predikat WTP ataupun wajar tanpa pengecualian. Jadi untuk ke-9 kali, dan Gubernur berharap kiranya kita semua dapat lebih memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah serta dapat meningkatkan kualitas opini WTP tersebut. Dan juga hasil tersebut para mitra dan pemirsa Kindali TV menurut Gubernur bisa menggambarkan secara kualitatif bahwa pengelolaan keuangan daerah tahun 2020 sudah bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017 sampai di tahun 2022. Dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI terdiri dari laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Gubernur juga para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV menyampaikan pada rapat paripurna ini kepada DPRD untuk Ranperda ini dapat dibahas dan disetujui untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 secara umum dan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 sebagai syarat penyusunan APBD perubahan tahun 2021. Baik para mitra Poliyama dan pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo berupa rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-53 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2020. Dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo, kami reporter Anda, saya Nur Septia, saya Caca Selvia, teknisi kami Pepin Plan dan Bagas Afrianto, produser kami Dea Patricia, pimpinan Radio Poliyama Bapak Bambang Arsyad, dan pimpinan Kindali TV Akbar Yusuf mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu pada kegiatan siaran langsung selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembali ke studio di Jalan Ahmad Awahab 58 Gorontalo.